tadi juga ada disinggung Gavin, berbeda ya kondisi pada saat di pondok itu masih menggunakan sistem gitu, dan kita ya memang harus dituntut menuruti taat pada sistem tersebut. Tapi kalau waktu kuliah justru kita lah yang mengatur sistem tersebut. Nah, kira-kira teman-teman, dengan sesuai latar belakang teman-teman sebagai penghafal Al-Quran dan jurusan di kuliah itu sebagai mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, kenapa ilmu Al-Quran dan tafsir dan kenapa UIN Bandung? Oke. Menarik. Iya. Kadang ada kan salah satu dari teman kita yang masuk jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi latar belakangnya ada yang anak STM, ada yang keperawatan. Nah, kira-kira sebagai teman-teman sebagai latar belakang para penghafal Al-Quran yang masuk pondok, itu kan jelas ya kenapa pilih ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, kira-kira mungkin ada alasan yang sedikit berbeda nggak? Kenapa masuk UIN Bandung dan juga kenapa ilmu Al-Quran dan tafsir? Dari Herdi, kira-kira kenapa? Oke. Sebenarnya sejujurnya nggak niat buat kuliah ya setelah lulus dari pondok gitu. Oh iya, niat kerja. Niatnya mau mondok lagi sebenarnya. Oh, mondok lagi. Mau mondok ke Jawa gitu tadinya. Di pondok apa? Gak tahu ya, intinya mondok di Jawa deh. Karena kan Jawa itu emang apa ya? Gudangnya ilmu. Masya Allah, gudang. Pusat peradaban. Iya betul. Jawa adalah kunci. Iya. Benar. Ketika di Lampung juga banyak yang nanya loh, kok kamu malah mondok ke Lampung? Padahal di Jawa itu banyak pondok gitu. Ya udah takdirnya oleh Allah di sini kan. Betul. Gitu ya udah. Jadi akhirnya setelah lulus mondok sama paman gitu, waktu itu diarahin ke kuliah, gimana kalau kamu kuliah aja. Jadi akhirnya dia coba kuliah aja deh. Nah, waktu itu ditujukan daftar ke UIN Jakarta sebenarnya. Iya, Syarif Hidayatullah. Ya, UIN Jakarta, udah daftar UIN Jakarta. Sambil nunggu wawancara, daftar juga di UIN Lampung. Lampung lagi. Di UIN Lampung. Nah, kemudian wawancara di UIN Jakarta online waktu itu. Sambil nunggu pengumumannya, daftar juga di UIN Bandung. Jadi intinya daftar aja dulu ya. Daftar aja dulu. Keterimanya gimana nanti? Ya. Yang penting usaha dulu. Nah, setelah itu setelah ada pengumuman dari UIN Jakarta, ternyata alhamdulillah keterima di UIN Jakarta di jurusan PBA, Pendidikan Bahasa Arab gitu. Di UIN Jakarta. Dan emang sebenarnya pengennya ke PBA sih. Pengen memperbaiki bahasa Arabnya dulu gitu, baru kalau misalkan mau ke tafsir baru ke tafsir gitu. Memperkuat bahasa Arab dulu gitu. Oh iya betul. Nah, setelah itu ke paman nunggu dulu deh yang di Bandung keterima enggak gitu ya. Di Bandung juga PBA sama daftarnya. Pilihan pertama waktu itu daftar jalur mandiri, jalur tahfiz juga gitu. Setelah muncul pengumumannya, alhamdulillah keterima juga gitu di UIN Bandung. Masya Allah. Jadi sempat dilema gitu, mau ke Jakarta apa ke Bandung ya. Di Jakarta cuman emang ke pertimbangannya jauh, kalau di Bandung dekat gitu. Jadi akhirnya di Bandung meskipun jurusannya di tafsir gitu, bukan di PBA waktu itu. Berarti keterimanya bukan di PBA-nya. Iya, bukan di PBA-nya tapi di tafsirnya. Dan setelah itu, gak jauh dari setelah keterima, ternyata ada pengumuman juga dari UIN Lampung, dan di UIN Lampung juga keterima. Wah, hijau semua ini kan? ngeri. Ya akhirnya karena rezekinya di Bandung juga mungkin sekalian menemani orang tua gitu ya. Biasanya ngambilnya di Bandung gitu. Oh gitu. Lumayan ini ya, lumayan berprestasi juga ada. tiga PTKI yang terima gitu. Oke, kalau Gavin kira-kira gimana nih? Kenapa bisa? Kalau dari Ana sih, kenapa milih UIN ya? Karena dulu sih memang opsinya cuma ada dua gitu, antara UIN atau waktu itu mau ke Mesir, ke luar negeri waktu itu. Masya Allah. Karena memang ya tadi dari kecil kan orang tua udah nanti jadi dai aja, ceramah gitu. Oke lah, cari ilmu yang jauh sekalian gitu, ke Mesir, ke luar negeri. Dan di situ qadarullahnya gitu ya, setelah melewati beberapa tahapan tes ke Mesir sampai di tahap wawancara waktu itu, dan di situ nggak keterima. Nah akhirnya di situ karena memang cuma ada dua opsi waktu itu kan, antara ke Mesir atau ke UIN, oke langsung ke UIN. Kenapa cuma ada dua opsi? Karena
memang nyarinya mau masuknya lah gitu ke tafsir memang waktu itu. Karena kan untuk menyambungkan gitu yang tadinya di tahfiz, sekarang kita dalam ini maknanya gitu ke tafsir masuknya. Nah, akhirnya oke lah di UIN, daftar di UIN Jakarta sama di UIN Bandung waktu itu. Awal karena saya waktu itu nggak ada ikut bimbel, nggak ada ikut persiapan apa gitu ya, karena dulu tuh benar-benar yakin pokoknya ke Mesir pasti diterima gitu. Dulu yakin banget gitu, pede banget. Akhirnya nggak mikirin univ di Indonesia, pokoknya ke Mesir pasti diterima gitu. Akhirnya nggak keterima gitu kan. Akhirnya pas teman-teman itu udah pada tes mandiri atau tes yang lain segala macam, saya belum sendiri nih gitu ke univ di Indo. Jadi akhirnya daftar lewat jalur mandiri prestasi waktu itu di UIN Jakarta. Pas di tahap wawancara juga, jadi kan naruh sertifikat ya, tapi sama silat waktu itu, pencak silat. Cuma ketika di-uploadnya itu, yang di-upload nih sertifikat silat. Wisuda tahfiz. Wisuda tahfiz ya. Coba keterangan di bawahnya telah mengikuti kejuaraan pencak silat, jadi nggak nyambung nih gitu kan. Silat tahfiz. Silat tahfiz. Jadi nggak sinkron, akhirnya kayak mungkin nggak valid nih infonya gitu kan sama yang wawancaranya. Oke, mungkin nanti kita bisa cross check lagi ya katanya gitu. Oh, udah ini feeling gak diterima gitu kan. Dia langsung ke UIN Bandung. Nah di Bandung ini udah langsung tahfiz aja gitu. Udah di tahfiz, dites, alhamdulillah keterima. Pas udah keterima ini sama orang tua, Pian kayaknya nggak mau di Jakarta aja gitu kan. Aku di Jakarta nggak diterima kemarin kata saya gitu kan. Jadi kita cari yang sama tafsir juga gitu, di mana di PT IKI, Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta itu kan. Ada tuh. Di PT IKI gitu. Terus saya bilang, lah kan swasta mah gitu kan. Iya, tapi dia dibandingin di Bandung juga kan sama di BL, ada biaya kosan, biaya ongkos juga gitu kan, makan segala macam sama juga kayak di sini katanya gitu. Terus aduh, saya mikir kalau misalnya di rumah gitu kan, takutnya ini kan maksudnya kalau saya mikirnya tuh ngerantau sekalian ini ya, membentuk karakter juga gitu. Ya proses pendewasaan gitu juga gitu. Nah, takutnya ketika di rumah atau deket satu lingkup lah sama rumah gitu, ya takutnya nggak menambah apa ya karakter kita gitu, nggak kebentuk jadinya. Ya, jadi capek dikit pulang, capek dikit ngeluh, takutnya gitu kan. Kalau oke lah ngerantau aja gitu. Pokoknya gimana caranya waktu itu nego sama orang tua, pengen di Bandung gitu, pengen di Bandung. Gitu. Ya. Alasannya waktu itu kalau di Jakarta nanti main mulu sama teman gitu. Padahal di Bandung sama aja. Astagfirullah. Dia mau manggapin enggak? Makan seblak gitu. Nah akhirnya di Bandung, yakin waktu itu cuma naruhnya di tafsir, di Jakarta tafsir, di Bandung juga tafsir, karena memang pengen di situ, gitu. Nggak pengen kemana-mana. Itu sebagai pilihan pertama ya? Pilihan pertama terus, dan yakin keterima, alhamdulillahnya ya Allah permudah juga gitu. Dapatlah di sini, dan dapatlah kalian. Kalau Atorik nih, gimana nih? Kenapa mau ke UIN? Sebenarnya rumahku kan deket Unpad ya. Banyak orang tanya kenapa nggak masuk Unpad aja gitu. ITB juga gitu. Nah, karena dulu di pondok itu banyak alumni yang dia tuh lanjutnya nggak masuk PTN top gitu. Mereka pokoknya kalau nggak kerja itu jadi guru, kalau nggak ya sebagai musyrif pondok gitu. Nah, gambarannya tuh cukup kabur gitu sama dunia perkuliahan, dunia perkuliahan, terus dari bagaimana cara masuknya, terus dari hal lain kayak pokoknya nggak ada yang mandu lah gitu ya. Walaupun bapak sebagai dosen, cuman ya tetap menyarankan kuliah gitu. Dan akhirnya aku masuk kuliah lewat ya motivasi dari bapak. Terus orang tua minta karena kamu backgroundnya Al-Quran mas, dan di Unpad itu nggak ada kalau misalkan masuk ke jurusan yang ngarahnya ke agama gitu ya, karena mungkin backgroundku sebagai penghafal Al-Quran. Nah terus akhirnya pilihannya cuma satu doang di UIN Bandung, dan kebetulan ada beberapa karib bapak, teman dekat bapak gitu, ada sebagai dosen di UIN Bandung. Dan akhirnya ya udahlah masuk sana, daftar lewat jalur mandiri, terus dites. Pilihan pertama ilmu Al-Quran tafsir, pilihan kedua itu manajemen haji dan umroh. Kenapa? Pilihan pertama tuh ya karena aku sendiri, terus pilihan kedua karena orang tua tuh pengen banget anaknya sebagai mutawif. Dan pilihan ketiga itu pilihan asal lah gitu, hukum keluarga kalau nggak salah. Alhamdulillah keterima di
UIN ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu deh. Keren ya. Udah kita sama-sama keren semua lah ya. Oke nih. Nah, kita perjalanan sebagai mahasiswa di ilmu Al-Quran dan tafsir, kita udah melewati beberapa semester dan pasti memiliki struggle atau kendala masing-masing, permasalahan masing-masing, problem masing-masing pada saat kuliah, sampai pada titik kita ketemu sama namanya LDM gitu teman-teman. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang mempertemukan teman-teman itu dengan LDM, dan kira-kira ekspektasi sama LDM itu apa gitu? Karena mungkin ya sebagai latar belakang kita sebagai lulusan pondok pasti sedikit taunya lah ada tentang apa itu dakwah lah. Nah, kira-kira apa ekspektasi teman-teman sama LDM dan kenapa bisa join gitu ke LDM? Apa sih alasan terbesarnya? Ini dari Gavin. Awalnya suka LDM tuh karena ngelihat gini ya. Awalnya kan saya dulu ikut ini kepanitiaan desa binaan waktu itu dia. Belum jadi anggota waktu itu. Volunteer lah waktu itu kan. Kira join di sana dan alhamdulillahnya diajak sama siapa itu kalau tahu? Sama Anda. Pahala. Gitu. Pahala. Terus? Jadi pas di sana itu alhamdulillahnya ngerasa kayak ini welcome banget ya gitu. Maksudnya kan saya orang baru ya, nggak ada yang kenal gitu ibaratnya. Jadi ketika di sana ya disambut enak gitu, hangat. Dan kayaknya ini bener-bener yang namanya juga kan lembaga dakwah mungkin ya. Nah, benar-benar terjun ke masyarakat gitu. Ketika waktu itu saya ngerasain ya ke masyarakat, disitulah tertarik kayak kayaknya pengen jadi anggota tetap nih gitu. Yalah, di sana akhirnya memutuskan untuk join ke dalam LDM dan mungkin dengan ekspektasi di sana bisa mendapatkan kayak apa ya, semacam lingkungan yang apa ya, ibaratnya selalu menemani kita gitu ketika misal di kampus atau dimanapun itu. Jadi kita punya satu lingkungan atau satu tempat pulang. Ya, tempat pulang ketika kita kacau. Kacau banget ya. Kacau. Karena kan kita namanya manusia ya, dimana kan naik turun gitu. Betul. Karena kita juga butuh merecharge iman kita gitu. Nah, tujuannya LDM gitu sebagai tempat pulang. LDM itu solusi. LDM untuk solusi. Oke. Kalau Herdi gimana? Kok bisa nih masuk LDM? Sebenarnya waktu di pondok juga, karena pondok itu pondok dakwah juga ya, pondok tahfiz dakwah gitu. Ada beberapa program dakwahnya juga waktu itu. Dan baru dengar sebenarnya semester 1, semester 2 itu belum ikutan apa-apa ya, karena masih memantau kayak kira-kira organisasi atau UKM atau UKK mana gitu yang cocok gitu ya buat anak masukin ke situ. Dan akhirnya waktu semester 3 gimana kalau misalkan masuk LDM, karena melihatnya lembaga dakwah mahasiswa gitu, seperti kayak ajang kita beramal untuk berdakwah juga gitu, menjadi wadah kita buat berdakwah di situ gitu. Jadi anak tertariknya dari situ. Yang lainnya coba, dan waktu itu juga ada ajakan dari Torik juga gitu. Aku semua yang ngajak ya. Iya, ke LDM. Pahala. Akhirnya deh dicoba dulu ya ke LDM gitu kan, siapa tahu cocok juga. Dan akhirnya alhamdulillah cocok gitu ya. Waktu itu ikutan bina anggota yang IEC ya. IEC itu Islamic Youth Camp. Syarat masuk ke LDM juga. Kemudian di semester ini ikutan pengurus, dan akhirnya merasa nyaman sih di LDM, kayak tempat pulang juga sama sih. Gitu. Oke. Jadi kita ada teman gitu buat sama-sama berdakwahnya gini. Iya. Setidaknya menerapkan syariat gitu. Jadi kita nggak sendiri. Kalau sendiri berdakwah kayak kita nggak ada teman nih, kesepian. Tapi kalau di LDM ini kita sama-sama gitu. Oke. Karena mungkin kalau misalkan kita sendiri ya, rasanya tuh banyak ketakutan. Makanya kalau kita gerak bareng-bareng, pasti banyak yang support gitu kan. Right. Kita semangat, kita membara-bara. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih, menurut teman-teman semua, dunia organisasi itu lebih banyak ngajarin atau malah menjadi tantangan baru gitu? Kira-kira menurut teman-teman di LDM ini apa ya? Apa yang bisa kalian sampaikan kepada teman-teman di
rumah tentunya atau penonton kita, apa sih yang bisa disampaikan ketika Anda sebagai anggota LDM ke orang yang belum masuk LDM, kira-kira kayak gimana nih? Kayak misalkan mungkin, di LDM tuh berbeda dengan organisasi lain, LDM tuh kayak gini, LDM tuh kayak gini, LDM kayak gini. Nah, menurut Gavin atau Harry dulu lah mungkin, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Bagi teman-teman sih yang ingin mengislah diri istilahnya. Apa tuh islah? Islah itu memperbaiki. Memperbaiki diri, ingin meningkatkan iman gitu. Terus kalian kayak merasa sendiri dalam berdakwah, dalam beribadah dan segala macam. LDM lah tempatnya, gitu. Yeah. Karena di LDM banyak program ya, ada pasti. dari program kajian, desa binaan dan lain-lain. Jadi di situ teman-teman bisa mengeksplor gitu. Jadi bukan cuma dakwah doang loh, gitu. Tapi di situ tuh ada kebersamaannya juga, gitu. Ada jalan jalin ya? Mungkin ada. Ya kayak kita healing juga itu. Jalan jalin. Ya. Kayak kita healing juga. Jalan-jalan. Gitu Kalau sih. dari Gavin nih, kira-kira apa ya? Mungkin dari anak. Mungkin bisa dimulai dari perkataan Imam Al-Ghazali dulu mungkin ya. Masya Allah. Di dalam kitabnya itu Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, ada satu baitnya itu lil abdi ikhtiyarin walakinnahu waqi'un bi khalqillahi ta'ala. Sesungguhnya manusia itu memiliki pilihan, tetapi pilihan tersebut tetaplah ciptaan Allah gitu. Nah, jadi ketika kita masuk ke suatu ranah gitu, tentunya kita kan selalu dihadapkan dengan dua pilihan gitu ya. Ya. Fa'amalhamaha fujuraha wa taqwaha, antara fujur atau kita menjadi takwa gitu. Nah, pastinya yang kita cari dari satu organisasi itu atau satu tempat itu berbeda. Mungkin yang dicari dari LDM dengan saya yang cari di LDM berbeda. Berbeda pastinya. Karena kita juga punya kita start yang berbeda, kita juga punya gap yang berbeda gitu. Dan kita punya juga semacam target yang berbeda juga di sana gitu. Nah, jadi ketika kita udah tahu nih apa yang kita cari di sana, barulah kita bisa benar-benar menjalankan itu dengan senang hati gitu. Nah, di LDM ini alhamdulillahnya gitu, saya jadi sebelum masuk itu emang cari dulu apa sih yang saya pengen dapetin dari LDM gitu. Dengan ngelihat kegiatannya selama ini kayaknya cocok deh gitu dengan tujuan saya gitu. Mungkin bisa mengelatih dari segi berdakwahnya, terus juga ke masyarakatnya gitu kan, mendakwahkan masyarakat secara langsung itu kan ada juga gitu. Jadi kayak kayaknya cocok nih, bisa menopang si target saya ini gitu di kedepannya. Maka dari situ saya masuk gitu. Jadi selama kita punya tujuan dan kita bertanggung jawab atas posisi kita itu akan selalu jadi tempat yang terbaik sih gitu. Oke, teman-teman, tadi sampaikan teman-teman, terima kasih. Kenapa harus LDM gitu? Ya, kalau misalkan kalian tanya kepadaku nggak tuh? Kepadamu. Sama aneh ya, kenapa LDM? Karena mungkin salah satu UKM yang ada di setiap kampus itu pasti ada pasti memiliki perbedaan gitu, pasti memiliki hal yang mencolok antara satu UKM dengan UKM yang lainnya. Nah, LDM ini memiliki kesan yang berbeda lah, dari penerimaan anggota barunya, terus dari cutting yang hangat gitu. Dan setiap aku ketemu orang baru di LDM itu selalu membawa ketenangan melihat mukanya gitu. Kayak vibes orang-orang yang tenang semua, sakinah gitu ya. Terus kayak teman-temanku juga yang kutanya kemarin waktu mereka daftar LDM tuh, Rick, di LDM mah orang-orangnya tenang semua mukanya ya, cuma kayak tenang kita. kalian di luar masuk belum, berarti kalian masuk ke circle orang-orang yang mukanya tenang gitu. Yang walaupun kayak aku nih yang mukanya agak seseledekan gitu, masuk sana jadi ikut tenang lah gitu. Nah, mungkin itu. Oke. Tadi teman-teman sudah menyampaikan semua mungkin dari perjalanan hidup teman-teman. Nah,
secara garis besarnya dong, teman-teman, kira-kira apa yang ingin disampaikan sebagai refleksi atau pesan penutup pada teman-teman yang ada di kanal YouTube atau di Instagram tepatnya gitu. Nah, dari Herdi atau Gavin dulu kira-kira? Gavin dulu boleh. Boleh. Mungkin kita tarik dari yang awal tadi ya, dari mungkin awal mondok, struggle yang kita hadapi ini berbagai macam gitu ya. Bahkan dulu ketika di pondok itu tantangan utamanya pasti rindu rumah, bahkan sampai sekarang gitu bagi-bagi yang merantau pasti sangat rindu sekali dengan rumah gitu. Bahkan dulu ketika awal mondok tuh saya 1 minggu pertama itu setiap hari orang tua itu ke pondok gitu. Karena deket kan, Tangerang ke Jakarta itu, jadi setiap sore tuh ke sana gitu. Serius? Bawain makan, ditemenin sampai maghrib sampai isya gitu ditemenin. Itu bikin orang Satu minggu. bikin orang lain iri nggak sih? Iya. Nah, cuma memang sebagian orang sih beberapa tuh, sebagian kecil lah. Waktu itu tuh kayak gitu juga gitu. Oh, Nah, oke. jadi ya itu apa namanya kisah-kisah awal dulu mondok kayak gitu lah ya, perjuangan berusaha beradaptasi gitu. Nah, terus juga mungkin itu di bagian perjuangan kita ketika kita memulai suatu hal yang belum pernah kita coba gitu. Pastinya bakal banyak rasa campur aduk gitu. Kayak misalnya kita merasa kayaknya nih saya nggak cocok di sini gitu. Atau kayaknya lingkungan saya nggak cocok nih di sini gitu. Kalau lingkungan saya lebih baik aja, kayaknya sih bisa lebih baik kayak gitu. Nah, itu salah satu pemikiran yang nggak bisa disalahkan, tapi jangan juga selalu dijadikan sebagai legitimasi atas dirinya sendiri. Karena ketika itu udah dipakai buat dirinya sendiri, selalu pasti dia menyalahkan keadaan gitu. Karena kayak misal Allah juga bilang la'anahullah wa qala la ta'khidana min ibadika nasiban mafruḍa. Setan itu memang sudah berjanji sama Allah buat mengambil bagian-bagian tertentu dari kita manusia. Cuma bukan berarti ketika kita melakukan kesalahan pure itu kesalahan setan gitu kan. Karena kita juga maksudnya jangan sampai ketika kita melihat wah, saya mau kayak gini nih, tergoda gitu misalnya dia. Akhirnya melakukan suatu maksiat misalnya atau suatu kejahatan lah. Ketika itu jadi oh ini kan pasti gara-gara setan nih, gara-gara setan karena kan ada ayatnya gini segala macam gitu. Padahal ya itu bisa jadi kesalahan dia sendiri juga karena godaan setan itu kan lemah ya. Inna kaidah syaitani kana Inna syaitana kana dha'ifa. Inna kaidah Kaidah syaitan kana dha'ifa. Gitu. Jadi godaan setan itu lemah sebetulnya. Setan itu cuma memancing kita loh, melakukan dosa-dosa kecil, kitanya yang kepancing gitu. Kita yang makan umpan itu gitu. Jadi mungkin untuk pesannya terkhusus buat teman-teman mahasiswa ya, karena lingkungannya bebas banget itu. Manusia itu dikasih kehendak bebas, kita dikasih free will sama Allah. Akal itu sebenarnya salah satu hidayah pertama yang Allah kasih ke kita gitu. Jadi akal itu ibaratkan sebuah rem gitu. Kalau ketika kita ngeliat sesuatu, akal kita main, oke kita jadi tahu nih kapan harus maju, kapan berhenti, kapan harus mundur gitu. Tapi ketika akal kita udah nggak ada, semua aja kita gas. Mau itu baik buruk, kita akhirnya menyalahkan keadaan tanpa melibatkan konsekuensi ada pada diri kita sendiri gitu. Jadi simpelnya mahasiswa itu selalu dilibatkan oleh reward dan punishment, dan semuanya itu tergantung kita gimana cara memanagenya. Oke. Terima kasih. Menarik sekali ya. Tadi disampaikan kalau misalkan kita nih diberi kebebasan gitu dalam kehidupan. Ini ada sedikit apa ya? Ada bukan sedikit kita kaitkan dengan salah satu keilmuan di jurusan kita, filsafat. Filsafat, ada yang namanya filsafat eksistensialisme. Di sana tuh manusia diberikan hak sepenuhnya gitu. Ya, betul. Dia mau milih dia mau milih untuk melakukan yang baik, silakan. Melakukan yang benar, apa yang salah, silakan gitu. Itu kembali lagi ke diri manusia karena dia memiliki kebebasan juga. Sama yang disampaikan dari Gavin juga gitu ya. Sebagai mahasiswa apalagi yang hidup dengan tidak ada sistemnya gitu. Yang kita yang manusia sendiri, kita yang menjadi sistemnya itu sendiri kan. Nah, makanya kita harus mengatur antara yang baik dan benar. Seperti yang Allah berikan banyak nikmat, ya salah satunya nikmat kesempatan kita mau ambil atau tidak itu kehendak kita, tapi baiknya kita ambil gitu yang baiknya. Nah, dari Gavin nih, dari Herdi kira apa ya nih yang mau disampaikan? Kalau dari Ana singkat saja sih. Singkat saja. Jangan pernah ngerasa
ketika kita berjuang itu jangan pernah kita ngerasa cukup. Oke. Karena mungkin kita ngelihat ketika di pondok dulu, ketika sebelum mondok mungkin kita udah berusaha sekeras mungkin ketika menghafal Quran, ketika belajar kitab di pondok gitu. Jangan merasa itu tuh cukup gitu. Karena perjalanan kita masih panjang. Kita masih bisa, kita masih harus berjuang di perkuliahan, setelah kuliah nanti kerja, nikah gitu. Kalau Ya, nikah mengemban amanah. Panjang lagi di pembahasan. Iya. sukaan Gavin. Iya. Jadi intinya adalah jangan merasa cukup untuk berjuang sih. Dan jangan merasa cukup juga untuk mencari ilmu. Itu sih. Oke. Keren banget nih ya teman-teman semua udah menyampaikan kisahnya, pengalaman hidup dari mulai masuk pondok pesantren sampai masuk kuliah, kemudian kuliah bertemu dengan LDM sebagai wadah untuk bertumbuh. Yap. Juga, dan pesan-pesan yang disampaikan pasti memiliki pengalaman yang berbeda, pengalaman yang menarik juga gitu satu sama lain. Nah, mungkin ini sebagai penutup, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi nggak sebagai penutup untuk teman-teman yang ada di kanal YouTube atau di Instagram? Mungkin ada sih. Kepada teman-teman yang belum bergabung LDM, boleh kita bertemu bersama-sama di LDM ya. Bertumbuh Karena kita bersama-sama. open banget gitu bagi kalian yang masih ingin mungkin ingin sama-sama berjuang bertumbuh berdakwah gitu. Kita open banget sih. Nah, kalau misalkan teman-teman punya satu masalah, misalkan entah itu di kampus pada saat tugas yang menumpuk, nah teman-teman di LDM ini kita sama-sama merangkul gitu. Ya. Bahu-membahu. Semangat Quran. Semangat Qurani. Bahu-membahu. Kalau dari Gavin nih, Dari Gavin. Masih banyak Gavin. Ini apa aja? Apa aja ya kira-kira? Mungkin sedikit. Kalau misalnya kalian ngerasa ada orang yang hidupnya baik-baik aja gitu ya. Hidupnya baik-baik aja padahal dia bisa dibilang jarang baik aja padahal jarang ibadah. Itu kalian nggak usah ngerasa, bagi kalian yang rajin ibadah itu nggak usah ngerasa berarti ibadah saya selama ini nggak ada gunanya ya. Iya. Kok mereka yang nggak pernah ibadah aja atau jarang aja, bahkan kadang melalaikan aja, hidupnya baik-baik aja tuh, fine-fine aja gitu kan. Tapi kita yang udah berusaha bangun tahajud, sholat tepat waktu, kayaknya hidupnya gini-gini aja deh. Bahkan di kuliah juga kayaknya nggak terlalu yang wow banget gitu. Iya, ada yang lebih wow gitu. Iya, Kode. Betul. Nah, itu jangan risau kawan-kawan. Jangan pernah khawatir karena ada ayat Allah juga menjawab pertanyaan itu. Ayatnya itu di surat, lupa ayatnya. Itu ya di An-Nisa juga Allah itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Jadi sebenarnya Intisari. oleh sebenarnya janganlah kalian mengira orang-orang yang kafir itu, atau ya kita anggap sekarang orang-orang yang suka melalaikan ibadah itu sebenarnya diberi nikmat. Karena sebenarnya itu Allah sedang memberikan azab yang sebenarnya gitu. Allah lagi ngebiarin mereka, udah kalian maunya kayak gini kan, yaudah hidup aja sesuka kalian. Kalian mau apa? Oke, aku kasih, kata Allah. Tapi jangan harap aku kasih lagi nanti di akhirat gitu. Jadi mereka dikasih dunia aja nih gitu. Karena ya kan mereka ngejalanin dunia sewajarnya. Mereka kerja, mereka belajar, mereka kesehariannya mereka berusaha biasa, tapi nggak ibadah, nggak yang kayak gimana gitu. Jadi itu Allah tetap adil di situ. Allah kasih dunianya aja, tapi akhiratnya nggak dikasih sama Allah nanti gitu. Jadi tenang aja. Insightful sekali teman-teman. Oke, itu dia akhir dari percakapan kita pada siang hari ini. Terima kasih Gavin. Sampai berjumpa Terima kembali kasih. nanti di kelas. Terima kasih Herdi. Dan kepada penonton, terima kasih sudah menonton obrolan singkat kami pada siang hari ini. Kiranya semoga mendapatkan manfaat apa saja yang bisa diambil dari hikmah kita yang kita bicarakan tadi. Semoga itu semua menjadi manfaat juga dan juga amal jariah kepada kita semua khususnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya
Muhammad Thoriq Hafiz sebagai host pembawa LDM Bercakap pada kali ini. Memohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.